As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadus Solihin, Prodi D3 Teknik Sipil Bangunan, NIM 24062059. Saya akan mempresentasikan materi pelajaran Sejarah Pertumbuhan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu yang dikembangkan. Maksud konsep dikembangkan adalah bahwa Melayu dikembangkan secara tradisional yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, baik sebelum kemerdekaan maupun hingga sekarang. Pemerkayaan bahasa Melayu yang dipakai sebelum kemerdekaan di sebagian besar wilayah Nusantara juga telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia sekarang merupakan bahasa yang berkembang atau berasal dari bahasa Melayu. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Dapat dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi masing-masing. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa tradisional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 1928 dengan ikrar sejak 28 Oktober 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, sejak 18 Agustus 1945 berarti kedudukan Indonesia di samping sebagai bahasa nasional juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia, itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.